Halo Mas Bro, kita lanjut dengan pertanyaan, apakah terinspirasi oleh seorang yang hebat juga merupakan sebuah kesalahan dalam perjalanan seorang meditator? Seorang Buddha, seorang Krishna, atau seorang Kristus, mereka bukanlah idealisme bagimu, dirimu tidak boleh meniru mereka. Jika dirimu meniru mereka, dirimu akan kehilangan mereka, dan kebudaanmu sendiri tidak akan pernah tercapai. Kebudaan adalah idealisme, bukan Buddha. Kristus adalah idealisme, bukan Yesus. Kebudaan berbeda dari Buddha Gautama, Kristus berbeda dari Yesus. Yesus hanyalah salah satu dari Kristus. Dirimu bisa menjadi Kristus, tetapi dirimu tidak akan pernah bisa menjadi Yesus. Dirimu bisa menjadi seorang Buddha, tetapi dirimu tidak akan pernah bisa menjadi Gautam. Gautam menjadi seorang Buddha, dan dirimu bisa menjadi seorang Buddha. Kebudaan adalah sebuah kualitas, sebuah pengalaman. Tentu saja, ketika Gautam menjadi seorang Buddha, Gautam memiliki individualitasnya sendiri. Dirimu memiliki individualitasmu sendiri. Ketika dirimu menjadi seorang Buddha, kedua Buddha ini tidak akan sama. Pengalaman terdalam akan sama, tetapi ekspresinya akan berbeda, benar-benar berbeda. Tidak ada perbandingan yang mungkin. Hanya di inti terdalam, dirimu akan sama. Mengapa? Karena di inti terdalam tidak ada individualitas. Individu berada di pinggiran. Semakin dalam dirimu bergerak, semakin terlarut individu tersebut. Di inti terdalam, dirimu seolah-olah bukan siapa-siapa. Di inti terdalam, dirimu hanyalah kekosongan yang dalam, ketiadaan, sebuah sunya, sebuah nol. Dan karena ketiadaan ini, tidak ada perbedaan, karena dua ketiadaan tidak bisa berbeda. Tetapi dua sesuatu, pasti akan berbeda. Dua sesuatu, tidak akan pernah sama, dan dua ketiadaan, tidak akan pernah berbeda. Ketika seseorang menjadi ketiadaan sama sekali, sebuah titik nol, hal itu serupa dengan Yesus, Krishna, dan Buddha. Ketika dirimu mencapai tujuan akhir, dirimu akan mencapai sunya ini, kekosongan ini. Namun kepribadianmu, ekspresimu akan kegembiraan itu, pasti berbeda. Seorang Mira akan menari, seorang Buddha tidak akan pernah bisa menari. Mustahil membayangkan Buddha menari, itu terlihat tidak masuk akal. Namun Mira yang duduk di bawah pohon Bodhi seperti seorang Buddha, juga terlihat tidak masuk akal. Ia akan kehilangan segalanya, ia tidak akan menjadi Mira sama sekali. Ia akan menjadi tiruan. Mira yang sebenarnya, hanya bisa dibayangkan sedang menari dalam kegembiraan, dalam kegilaan cintanya sendiri. Itulah ekspresinya. Inti terdalamnya sama. Dengan Buddha yang duduk di bawah pohon Bodhi, dan Mira yang menari dalam kegembiraan yang gila, inti terdalamnya sama. Dalam Mira yang menari, dan dalam Buddha yang duduk diam yang seperti patung, inti terdalamnya sama, tetapi pinggirannya berbeda. Tarian dia duduk diam, hanya berada di pinggiran. Jika dirimu bergerak di dalam Mira, saat dirimu masuk lebih dalam, tarian akan berhenti, Mira akan berhenti. Jika dirimu masuk lebih dalam ke dalam Buddha, duduk akan berhenti, Buddha akan berhenti sebagai seorang individu. Dirimu bisa menjadi seorang Buddha, tetapi dirimu tidak akan pernah bisa menjadi seorang Buddha Gautama, itulah yang dimaksud. Jangan jadikan mereka sebagai cita-citamu, jika tidak, dirimu akan mulai meniru mereka. Dan apa yang bisa dirimu lakukan, jika dirimu meniru? Dirimu bisa memaksakan sesuatu dari luar, tetapi itu akan menjadi fenomena palsu.
dirimu akan menjadi semu, hanya dilukis. Dirimu akan tampak seperti seorang master, lebih hebat dari Buddha. Dirimu bisa terlihat seperti seorang master, tetapi itu hanya akan menjadi pemandangan, tampilan. Jauh di dalam, dirimu akan tetap sama, dan ini akan menciptakan dualitas, konflik, penderitaan batin, dan dirimu akan menderita. Dirimu bisa berada dalam kebahagiaan, hanya di mana dirimu benar-benar menjadi diri sendiri. Dirimu tidak akan pernah merasakan kebahagiaan apapun saat dirimu bertindak sebagai orang lain. Jadi, ingatlah pesan Tantra, dirimu adalah yang ideal. Dirimu tidak boleh meniru siapapun, dirimu harus menemukan dirimu sendiri. Melihat seorang Buddha, tidak perlu menirunya. Saat dirimu melihat seorang Buddha, kemungkinan menghantam jauh di dalam dirimu, bahwa sesuatu dari masa lalu bisa terjadi. Buddha hanyalah simbol bahwa sesuatu telah terjadi pada orang ini, dan jika hal itu bisa terjadi pada orang ini, maka hal itu bisa terjadi pada setiap orang. Maka seluruh kemungkinan kemanusiaan akan terungkap. Dalam diri Yesus, dalam diri Mira, dalam diri Caitanya, hanya kemungkinan yang terungkap, masa depan terungkap. Dirimu tidak perlu menjadi dirimu sendiri. Sesuatu yang lebih mungkin terjadi. Jadi Buddha hanyalah simbol masa depan. Jangan menirunya, sebaliknya, biarkan kehidupannya, keberadaannya, fenomena yang sedang terjadi, menjadi dahaga baru dalam dirimu, itu saja. Dirimu tidak boleh merasa puas dengan dirimu sendiri, sebagaimana adanya saat ini. Biarkan Buddha menjadi ketidakpuasan dalam dirimu, dahaga untuk melampaui, untuk melangkah lebih jauh, untuk bergerak ke dalam hal yang tidak diketahui. Ketika dirimu mencapai puncak keberadaanmu sendiri, dirimu akan tahu apa yang terjadi pada Buddha di bawah pohon Bodhi, atau apa yang terjadi pada Yesus di kayu salib, atau apa yang terjadi pada Mira ketika dia menari di jalanan. Dirimu akan tahu, tetapi ekspresimu akan menjadi milikmu sendiri. Dirimu tidak akan menjadi Mira, atau Buddha, atau Yesus. Dirimu akan menjadi dirimu sendiri, dan sebelumnya belum pernah ada yang menjadi dirimu. Dirimu unik. Jadi tidak ada yang bisa dikatakan, dirimu tidak bisa diprediksi. Tidak seorang pun bisa mengatakan apa yang akan terjadi, bagaimana dirimu akan mewujudkannya. Apakah dirimu akan bernyanyi, menari, melukis, atau tetap diam? Tidak seorang pun bisa mengatakannya. Dan itu baik bahwa tidak ada yang bisa dikatakan, tidak ada yang bisa diprediksi. Itulah keindahannya. Jika bisa diprediksi bahwa dirimu akan seperti ini atau itu, maka dirimu akan menjadi sesuatu yang mekanis. Prediksi hanya mungkin terjadi pada perangkat mekanis. Kesadaran manusia tidak bisa diprediksi, itulah kebebasannya. Jadi ketika Tantra mengatakan, jangan ikuti cita-cita, itu tidak berarti menyangkal Buddha. Tidak. Itu bukan penyangkalan. Sebenarnya, itu adalah bagaimana dirimu bisa menemukan kebudaanmu sendiri. Mengikuti yang lain, dirimu akan kehilangannya. Mengikuti jalanmu sendiri, dirimu bisa memperolehnya, dirimu bisa mencapainya. Seseorang datang kepada seorang guru Zen, Bokuju. Guru Bokuju sangat terkenal, ternama, orang yang sangat hebat. Jadi seseorang bertanya, apakah kamu benar-benar mengikuti gurumu? Bokuju berkata, ya, aku mengikutinya. Tetapi orang yang mengajukan pertanyaan itu terganggu karena diketahui di seluruh negeri bahwa Bokuju sama sekali tidak mengikuti gurunya. Jadi orang itu berkata, apakah kamu mencoba menipuku? Semua orang tahu dan kamu juga sadar
bahwa kamu sama sekali tidak mengikuti gurumu, dan kamu tetap mengatakan bahwa kamu mengikuti. Apa maksudmu? Bokuju berkata, aku mengikuti guruku, karena guruku tidak pernah meniru gurunya. Inilah yang aku pelajari darinya. Dia adalah dirinya sendiri. Beginilah cara seorang Buddha, seorang Yesus, harus diikuti. Beginilah caranya. Mereka unik. Jika dirimu benar-benar mengikuti mereka, dirimu pasti unik. Buddha tidak pernah meniru siapapun, dan ia mencapai pencerahan hanya pada saat ia benar-benar berhenti meniru. Ketika ia menjadi dirinya sendiri, ketika ia meninggalkan semua jalan, semua ajaran, semua doktrin, maka ia bisa meraihnya. Jika dirimu menirunya, dirimu tidak mengikutinya. Ini bukan paradoks, hanya terlihat seperti itu. Jika dirimu menirunya sebagai rutinitas yang mati, jika dirimu hanya menirunya, berarti dirimu tidak mengikutinya. Ia tidak pernah meniru siapapun, dan hanya dengan begitu, ia bisa menjadi puncak. Pahami dia, jangan meniru dia, dan kemudian pengikut yang halus akan terjadi. Tetapi itu bersifat batiniah, bukan tiruan. Dalam karya besar Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra, pesan terakhir Zarathustra kepada muridnya adalah waspadalah terhadapku. Sekarang aku telah menceritakan semua yang seharusnya diceritakan kepadamu. Sekarang waspadalah terhadapku. Jangan meniruku, lupakan saja aku. Tinggalkan aku dan pergilah. Ini adalah pesan terakhir dari semua master besar. Tidak ada master besar yang ingin menjadikanmu boneka, karena dengan begitu, ia akan membunuhmu. Ia adalah pembunuh. Dia akan membantu dirimu menjadi diri sendiri. Dan jika dirimu tidak bisa menjadi diri sendiri dalam keintiman dan komunikasi dengan mastermu, maka di manakah dirimu akan menjadi diri sendiri? Master berarti kesempatan bagimu untuk menjadi diri sendiri. Hanya pikiran kecil, pikiran sempit yang berpura-pura menjadi master, dan master palsu ini akan mencoba memaksakan dirinya padamu. Master yang hebat akan membantumu untuk tumbuh di jalanmu sendiri. Dan master yang hebat akan menciptakan setiap penghalang, sehingga dirimu tidak menjadi korban dari meniru. Mereka akan menciptakan setiap penghalang. Mereka tidak akan mengizinkannya, karena kecenderunganmu adalah untuk meniru. Itu mudah, meniru itu mudah, menjadi autentik itu sulit. Dan ketika dirimu meniru, dirimu tidak merasa bertanggung jawab atasnya, sang masterlah yang bertanggung jawab. Tidak ada master hebat yang pernah mengizinkan siapapun untuk meniru. Dia akan menciptakan setiap rintangan, sehingga dirimu tidak bisa menirunya. Dengan segala dia akan melemparkanmu kepada dirimu sendiri. Aku teringat pada seorang Santo Tiongkok yang sedang merayakan hari pencerahan gurunya. Banyak pengikut telah datang. Mereka berkata, tetapi kami tidak pernah mendengar bahwa orang ini adalah gurumu. Kami tidak pernah tahu bahwa kamu mengikuti orang ini. Orang tua itu sudah meninggal. Mereka berkata, baru hari ini kami datang untuk mendengar dan mengetahui bahwa kamu merayakan hari pencerahan gurumu. Orang ini adalah gurumu. Tapi bagaimana? Kami tidak pernah melihatmu bersamanya. Orang suci itu menjawab, aku pernah bersamanya, tetapi dia menolak. Dia menolak untuk menjadi guruku, dan karena penolakannya, aku bisa menjadi diriku sendiri. Sekarang, apapun yang aku lakukan, adalah karena penolakannya. Aku adalah muridnya. Dia bisa saja menerimaku,
maka aku akan melemparkan semua tanggung jawab ke pundaknya. Tetapi dia menolak, dan dia adalah orang terakhir. Tidak ada bandingannya. Ketika dia menolak, aku tidak bisa pergi ke orang lain, karena dia adalah satu-satunya tempat berlindung. Jika dia menolak, maka tidak ada artinya, tidak ada tujuan untuk pergi kemanapun. Aku sudah pergi ke semuanya. Dia adalah yang terakhir. Jika dia menerimaku, aku akan melupakan diriku sendiri. Tetapi dia menolak, dan dia menolak dengan sangat kasar. Penolakan itu menjadi kejutan dan tantangan, dan aku memutuskan bahwa sekarang, aku tidak akan pergi ke siapapun. Jika orang ini menolak, maka tidak ada seorang pun yang layak untuk dituju. Kemudian aku mulai bekerja sendiri, dan baru kemudian aku menyadari, sedikit demi sedikit, mengapa dia menolak. Dia telah melemparkanku ke diriku sendiri, dan baru kemudian aku tahu, bahwa dia telah menerimaku. Kalau tidak, mengapa dia harus menolak? Ini tampak kontradiktif, tetapi begitulah cara kerja dinamisme kesadaran, yang lebih dalam. Para master itu misterius. Dirimu tidak bisa menghakimi mereka, dirimu tidak bisa yakin apa yang mereka lakukan, kecuali semuanya terjadi. Dengan begitu, dirimu hanya akan bisa mengetahui apa yang mereka lakukan secara retrospektif. Sekarang, itu tidak mungkin. Di jalan tengah, dirimu tidak bisa menilai apa yang sedang terjadi, apa yang sedang dilakukan. Namun, satu hal yang pasti, peniruan tidak bisa dibiarkan. Inspirasi adalah hal yang berbeda. Melalui inspirasi, dirimu memulai perjalanan, bukan upaya untuk meniru. Dirimu bergerak di jalanmu sendiri. Inspirasi hanyalah sebuah tantangan. Rasa haus muncul, lalu dirimu bergerak. Tantra mengatakan untuk terinspirasi, tetapi jangan menjadi peniru. Selalu ingat bahwa dirimu adalah tujuanmu sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa menjadi tujuanmu, dan kecuali dirimu mencapai titik di mana dirimu bisa berkata, aku telah mencapai takdirku, dan sekarang aku telah terpenuhi, jangan berhenti. Teruslah melampaui, teruslah merasa tidak puas, teruslah bergerak. Dan jika dirimu tidak membuat cita-cita apapun, maka dirimu bisa diperkaya oleh semua orang. Saat dirimu terobsesi dengan cita-cita, dirimu tertutup. Jika dirimu terobsesi dengan Buddha, maka Yesus bukan untukmu, lalu bagaimana mungkin Muhammad cocok untukmu? Maka dirimu terobsesi dengan sebuah ideal. Maka dirimu mencoba untuk menirunya. Maka semua yang bertentangan, semua yang berbeda, akan bermusuhan dalam pikiranmu. Bagaimana mungkin seorang peniru Mahavira bisa membayangkan untuk terbuka kepada Muhammad? Itu tidak mungkin. Dia sama sekali berbeda. Tidak hanya berbeda, mereka juga bertentangan. Mereka tampak seperti kutub yang berlawanan. Jika dirimu memasukkan keduanya dalam pikiranmu, dirimu akan berada dalam konflik yang mendalam. Jadi dirimu tidak bisa memasukkan keduanya. Itulah sebabnya, para peniru selalu menjadi musuh bagi para peniru lainnya. Mereka menciptakan permusuhan di dunia. Seorang Hindu tidak bisa membayangkan bahwa Muhammad bisa tercerahkan. Seorang penganut agama Islam tidak bisa membayangkan bahwa Mahavira bisa tercerahkan. Seorang peniru Krishna tidak bisa membayangkan bahwa Mahavira bisa tercerahkan, bahwa Yesus bisa tercerahkan. Yesus tampak begitu sedih, dan Krishna tampak begitu bahagia. Kebahagiaan Krishna dan kesedihan Yesus adalah dua kutub yang sangat bertolak belakang.
para peniru Yesus tidak bisa membayangkan bahwa Krishna tercerahkan. Begitu banyak kesengsaraan di dunia, dan Krishna memainkan serulingnya. Itu tampak terlalu egois. Seluruh dunia menderita, dan Krishna terus menari dengan para gopinya. Para peniru Yesus akan menganggap ini sebagai hal yang tidak senonoh, tetapi aku katakan para peniru. Seorang Yesus, seorang Buddha, dan seorang Krishna bisa hidup bersama tanpa masalah, tanpa konflik apapun. Sebaliknya, mereka akan sangat menikmati satu sama lain, tetapi para penirunya tidak. Mengapa? Mengapa demikian? Ini akan terjadi karena ada alasan psikologis yang mendalam. Para peniru tidak peduli dengan Muhammad atau Mahavira. Para peniru peduli dengan diri mereka sendiri. Jika ia menganggap keduanya baik, ia akan mengalami kesulitan. Lalu siapa yang harus ditiru dan apa yang harus dilakukan? Muhammad memegang pedang di tangannya, dan Mahavira berkata bahwa membunuh seekor serangga saja, berarti dirimu akan menderita seumur hidup. Muhammad memegang pedangnya, jadi apa yang harus dilakukan? Muhammad berperang, dan Mahavira melarikan diri dari kehidupan sepenuhnya. Ia melarikan diri begitu jauh, sehingga ia takut untuk bernapas, karena saat dirimu bernapas, banyak sekali kehidupan yang terbunuh karenanya. Ia takut bernapas dan Muhammad berperang. Bagaimana seorang peniru salah satu dari keduanya bisa menerima yang sebaliknya? Maka hatinya akan terbagi, dan ia akan terus-menerus berkonflik. Untuk menghindarinya, ia berkata bahwa semua orang lain salah, dan hanya ini yang benar. Namun, inilah masalahnya. Ini terjadi karena ia mencoba meniru. Tidak perlu meniru. Jika dirimu bukan peniru, maka dirimu bisa mencicipi air dari banyak sungai dan banyak sumur, dan tidak masalah jika rasanya berbeda. Sebaliknya, air itu indah. Dirimu diperkaya olehnya. Maka dirimu terbuka terhadap Muhammad, dan Mahavira, dan Kristus, dan Zarathustra, dan semua orang. Mereka semua menginspirasimu menuju dirimu sendiri. Mereka bukanlah cita-cita, mereka semua membantumu menjadi diri sendiri. Mereka tidak menunjuk kepada diri mereka sendiri, mereka menunjuk kepada dirimu, dengan cara yang berbeda, dengan metode yang berbeda. Mereka menunjuk ke satu tujuan, dan itu adalah dirimu. Lord Huxley telah menulis sebuah buku. Judul buku itu adalah You Are Not the Target. Namun, aku katakan kepadamu, dirimu adalah target dari semua ini, Buddha, Mahavira, Krishna, Kristus. Semuanya mengarah kepadamu. Dirimu adalah targetnya, dirimu adalah tujuannya. Melalui dirimu, kehidupan ini mencoba, berjuang, untuk mencapai puncak yang unik. Berbahagialah karenanya. Bersyukurlah karenanya. Hidup ini mencoba mencapai tujuan yang unik, melalui dirimu. Dan tujuan itu hanya bisa dicapai melalui dirimu. Tidak ada orang lain yang bisa mencapainya. Dirimu dimaksudkan untuk itu, dirimu ditakdirkan untuk itu. Jadi, jangan buang waktu meniru orang lain. Namun, itu tidak berarti dirimu tidak mendapatkan inspirasi. Sungguh, jika dirimu tidak meniru siapapun, dirimu bisa mendapatkan inspirasi dengan mudah. Jika dirimu meniru, dirimu telah mati. Dirimu tidak akan mendapatkan inspirasi. Inspirasi adalah keterbukaan, meniru berarti menutup diri. Oke Mas Bro, itulah kutipan kali ini, kita sambung lagi nanti. Terima kasih.